Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo amazing people dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Slamet Norianto di channel Amazing Print. Printer inkjet sebagai printer yang menggunakan basis tinta cair sebagai consumable-nya itu memiliki banyak sekali jenis tinta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis tinta printer yang biasa dipakai di printer inkjet. Tapi sebelum itu, saya minta bantuannya dari teman-teman untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng sehingga teman-teman bisa mendapatkan update-update terbaru mengenai printer dan bagian-bagiannya dari channel YouTube Amazing ini. Tinta printer yang pertama yang akan kita bahas adalah tinta printer dye base. Jadi tinta printer ini berbahan dasar air, kemudian ada koloran juga. Kelebihan dari tinta ini adalah yang pertama, harganya terjangkau. Yang kedua, hasil cetaknya dia juga cerah dan tajam. Yang ketiga, dia lebih ramah untuk penggunaan printhead di printhead. Jadi tinta ini resiko mengendap dan resiko mempetnya itu lebih rendah. Cuman kekurangan tinta ini adalah dia akan luntur jika terkena air. Jadi kalau sobat misalkan ngeprint di kertas kemudian terkena air, otomatis dokumen dari sobat-sobat akan luntur seperti itu. Yang kedua, tinta printer pigment atau tinta Durabright. Tinta jenis ini berbahan dasar koloran, kemudian ada diluent dan ada komponen-komponen lain yang membuat tinta ini tahan air atau tidak luntur jika terkena air. Kemudian kalau secara hasil cetak, tinta ini juga tidak kalah bagus dengan tinta yang dye, tapi dengan daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan dye. Kalau dari segi harga, tinta ini lebih mahal sedikit dibandingkan tinta yang berbasis dye. Kekurangan tinta jenis ini adalah dia kurang ramah terhadap printhead atau cartridge, sehingga jika sahabat memakai tinta jenis ini dan membiarkan printer tidak dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama, maka risiko mampet dan tinta mengendap akan cukup tinggi. Kemudian yang ketiga adalah tinta sublimation atau tinta sublim. Jadi tinta jenis ini merupakan tinta khusus untuk pencetakan seperti kaos, kemudian ada mug dan ada di keramik juga. Jadi tinta jenis ini khusus untuk produk-produk tersebut. Kalau untuk tinta sublim ini, jadi tinta sublim ini diperuntukkan untuk pengeprinan di kaos, kemudian ada mug dan juga keramik dengan tambahan media transfer paper. Tinta jenis sublim ini berbahan dasar diluent, kemudian ada pewarna, kemudian ada minyak dan juga bahan-bahan lainnya. Kelebihan tinta jenis ini seperti yang tadi saya bilang di awal, diperuntukkan untuk pengeprinan di mug, kemudian ada di kaos, kemudian ada di keramik dan media-media lain. Dengan tambahan media untuk pengeprinan adalah kertas transfer paper. Jenis tinta yang terakhir adalah tinta art paper. Tinta ini merupakan tinta berbahan dasar minyak, kemudian ada koloran dan juga ada bahan-bahan lainnya. Kelebihan tinta jenis ini adalah dia tidak luntur terkena air, kemudian bisa juga dipakai di media-media khusus seperti kertas art paper atau ivory. Tinta art paper ini biasa dipakai di printer merek Epson. Kemudian tinta jenis ini juga bisa digunakan untuk pencetakan dari skala kecil hingga pencetakan besar. Nah, itu tadi jenis-jenis tinta yang sudah kita bahas, ada 4. Yang pertama ada tinta dye, yang kedua ada tinta pigment, yang ketiga ada tinta sublim, yang keempat ada tinta art paper. Kalau ditanya tinta apa yang cocok untuk kita, balik lagi ke kebutuhan kita. Apakah kita butuh untuk pencetakan biasa dengan warna yang cerah? Rekomendasinya di tinta yang berbahan dasar air atau dye tadi. Yang kedua, kalau kebutuhan kita kebutuhan tinta yang tidak luntur kena air, bisa kita arahkan di tinta pigment atau di art paper. Nah, yang ketiga, kalau sobat-sobat menginginkan untuk print di media kaos atau mug, keramik dan lain sebagainya, bisa memakai tinta sublim.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Silahkan klik tombol like apabila video ini bermanfaat untuk Anda, dan apabila sobat ada masukan atau request, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Akhir kata, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.